Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Yolanda, NPM 19160048 dari program studi PGSD 4B. Di sini saya akan membuat video mengenai analisis yang telah saya buat yang ada dalam mata kuliah Pendidikan Matematika dari materi bab 2 hingga materi bab 6. Langsung saja materi yang pertama, bab kedua yaitu tentang berkenalan dengan bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pemecahan dan pengurangan. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Ada beberapa jenis bilangan. Bilangan berikut ini merupakan bilangan-bilangan yang sering dijumpai ya. Pertama ada bilangan asli. Bilangan asli yaitu himpunan bilangan bulat positif yang bukan 0. Contohnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan menurut logika dan ilmuwan komputer, bilangan adalah himpunan 0 dan bilangan positif. Kemudian untuk matematika, bilangan asli dapat dipakai untuk mengurutkan dan mendefinisikan sifat hitungan suatu himpunan. Kemudian ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih dari 1, yang faktor pembagiannya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. 2 dan 3 bukan bilangan. 2 dan 3 adalah bilangan prima, sedangkan 4 bukan bilangan prima. Contohnya bilangan prima ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan kata lain, himpunan bilangan asli yang ditambah dengan 0. Kemudian ada bilangan bulat. Bilangan bulat yaitu terdiri dari bilangan negatif, 0 dan bilangan bulat positif. Sifatnya ada sifat tertutup, komutatif, asosiatif, mempunyai unsur identitas, dan mempunyai inverse. Ketiga, pengurangan bersifat tertutup. Kemudian ada bilangan rasional dan juga bilangan irasional. Materi yang ketiga tentang bab 3 yaitu kegiatan sehari-hari tentang waktu. Yang pertama, membaca waktu. Hubungan antara satuan waktu, jam, menit, dan detik. Pertama, 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Satuan waktu adalah setiap interval waktu tertentu yang merupakan cara standar dalam menyatakan atau mengukur durasi. Kemudian satuan waktu digunakan untuk mengukur suatu periode waktu yang ada seperti detik, menit, jam, hari, minggu, tahun, windu, dekade, dan abad. Adapun beberapa alat pengukur waktu, pertama jam dinding, jam tangan, digital timer, kalender, stopwatch, jam pasir, dan lain-lainnya. Satuan waktu dalam hari. Biasanya 1 minggu adalah 7 hari, 1 bulan 30 hari, 1 tahun 365 hari. Kemudian ada satuan waktu dalam bulan. 1 bulan ada 4 minggu. 1 triwulan ada 3 bulan. 1 catur bulan ada 4 bulan. 1 semester ada 6 bulan. Kemudian ada 1 windu sama dengan 96 bulan sama dengan 8 tahun. Kemudian menentukan waktu siang dan malam. Cara menentukan waktu siang dan malam, cara menentukan waktu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada AM. AM itu untuk pukul 00.00 sampai pukul 11:59 siang. Kemudian ada PM, yaitu dari pukul 12 siang sampai pukul 23:59 malam. Kemudian ada mempelajari atau menyebutkan hari dan bulan. Yang pertama ada
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu merupakan nama hari. Kemudian ada nama bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan yang terakhir Desember. Materi yang selanjutnya yaitu bab 4 tentang satuan pengukuran panjang. Pertama ada panjang pendek. Pengukuran panjang yaitu membandingkan panjang sesuatu dengan panjang sesuatu yang lain yang panjangnya sudah diketahui yang dijadikan patokan. Kemudian dalam satuan pengukuran panjang terbagi menjadi dua satuan, yaitu satuan tidak baku dan satuan baku. Yang pertama ada satuan baku. Dalam satuan baku, alat ukur yang digunakan sesuai dengan benda yang akan diukur. Di antaranya itu ada penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur panjang garis yang panjangnya kurang dari 1 meter. Kemudian ada meteran pita yang digunakan untuk mengukur kain. Kemudian ada meteran roll kecil yang digunakan untuk mengukur biasanya seperti ruangan dan kayu yang panjangnya hingga 10 meter. Kemudian ada roll besar, biasanya mengukur suatu tanah ya yang hingga panjangnya 50 meter. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tangga satuan panjang. Yang pertama ada kilometer, yang kedua ada hektometer, yang ketiga ada dekameter, yang keempat ada meter, kemudian ada desimeter, kemudian ada sentimeter, yang terakhir, milimeter. Ketentuan dalam penggunaan tangga hitung ini yaitu setiap naik satu tangga atau tingkat dibagi 10. Setiap naik satu tingkat dibagi 10. Sedangkan setiap turun satu tingkat dikali 10. Kemudian ada satuan tidak baku. Alat ukur tidak baku yaitu seperti instrumental untuk mengukur nilai sesuatu objek dengan nilai yang tidak tetap. Contohnya seperti depa, jengkal, langkah, tali, dan lain-lainnya. Depa itu apa sih? Depa merupakan bentakan tangan yang diukur dari ujung jari tengah hingga ujung jari tengah kanan hingga ujung jari tengah kiri, begitu sebaliknya. Kemudian ada langkah. Langkah itu untuk jarak antara kedua kaki pada saat melangkah, itu hitungannya. Jengkal biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda dalam urutan kecil seperti ini ya. Kemudian ada jam pasir adalah alat ukur untuk waktu. Kemudian yang terakhir ada hasta. Hasta merupakan alat ukur panjang yang merupakan alat ukur hasta ini 1/4 depa, yaitu dari siku hingga ujung jari tengah maupun kanan atau kiri ya. Jadi hitungannya cuman 1/4 dari depa begitu. Lanjut materi bab 5 yaitu tentang bangun ruang. Bangun ruang merupakan bangun matematika yang mempunyai volume atau sisi yang sering disebut dengan bangun 3 dimensi. Karena bangun ruang memiliki 3 komponen utama yaitu sisi, titik sudut, dan juga rusuk. Bangun ruang yang sering kita jumpai, contohnya pertama kubus. Kubus mempunyai panjang rusuk yang sama atau bangun yang mempunyai 6 buah sisi yang sama. Rumusnya luas permukaan sama dengan 6 kali S kuadrat. Kemudian ada volume sama dengan S kubik atau S kali S kali S. Kemudian ada sifat-sifatnya. Pertama, kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang ukurannya sama. Kemudian kubus memiliki 12 rusuk yang ukurannya sama panjang. Kemudian kubus memiliki 8 titik sudut. Kemudian kubus memiliki 4 buah diagonal ruang. Dan kubus memiliki 12 ruang
bidang diagonal. Kemudian ada balok. Rumus pada balok yaitu luas permukaan sama dengan 2 dikali PL ditambah PT ditambah LT. Sedangkan volumenya P kali L kali T. Kemudian ini balok mempunyai sifat-sifatnya. Yang pertama, balok memiliki 4 sisi berbentuk persegi panjang. Kemudian ada balok memiliki 2 sisi yang berbentuk sama. Kemudian memiliki 12 rusuk. Kemudian memiliki 8 titik sudut. Kemudian ada bola. Rumus pada bola yaitu pertama, luas permukaan sama dengan 4 pi R kuadrat. Kemudian ada volumenya 4/3 pi R kubik. Kemudian ada sifat-sifat bola. Bola memiliki satu sisi, kemudian memiliki titik pusat, tidak memiliki titik sudut, dan memiliki jari-jari yang tak terhingga dan semuanya sama panjang. Kemudian ada tabung. Dalam rumus tabung, pertama, luas permukaan tabung sama dengan 2 pi R dikali R plus T. Kemudian ada luas selimut tabung yang rumusnya 2 pi RT. Kemudian ada volume, rumusnya pi R kuadrat dikali T. Kemudian ada sifat-sifat tabung. Tabung memiliki 3 sisi. 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi berbentuk selimut tabung. Kemudian tabung memiliki 2 rusuk. Lanjut ke bangun ruang kerucut. Rumusnya yaitu luas permukaan kerucut sama dengan pi R dikali R plus T. Kemudian ada volumenya yaitu 1/3 pi R kuadrat T. Kemudian ada sifat-sifatnya. Kerucut memiliki 2 sisi. Satu sisi alas berbentuk lingkaran dan satu sisi berupa lekungan atau selimut kerucut. Kemudian memiliki 1 rusuk, memiliki 1 sudut. Kemudian ada prisma. Rumusnya yaitu luas permukaan sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas ditambah dikali tinggi. Kemudian ada volume, luas alas kali tinggi. Kemudian ada contoh-contoh bangun ruang yang sering kita jumpai. Yang pertama, balok. Balok itu ada pada benda akuarium dan juga batu bata. Kemudian ada prisma. Prisma itu ada pada atap rumah dan juga tenda. Kemudian tabungan. Bangun ruang tabung itu bentuk celengan dan kaleng minuman. Kemudian ada kubus yaitu dadu, rubik, ya seperti itu. Kemudian ada kerucut. Kerucut itu tumpeng, kemudian ada topi ulang tahun. Kemudian ada bola, ya bola umumnya bola ya, lingkar, bola basket, kemudian bola voli, dan lain-lain. Baik, lanjut materi yang ke-6 atau bab 6 tentang pengukuran berat. Pengukuran berat adalah membandingkan suatu massa benda dengan nilai standar yang telah ditetapkan. Biasanya alat ukur yang digunakan dalam mengukur berat suatu benda adalah timbangan. Kemudian ada satuan pengukuran berat. Ini tangga pengukuran berat ya, dari awal hingga akhir. Pertama ada kilogram, kemudian hektogram, kemudian dekagram, gram, desigram, kemudian ada sentigram, kemudian ada miligram. Aturan yang digunakan dalam menghitung tangga berat ini yaitu jika turun 1 tangga dikali 10. Namun jika naik 1 tangga dibagi 10. Penjelasannya, 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. Kemudian ada
1 kilogram sama dengan 100.000 sentigram yang sama dengan 10.000 desigram. Kemudian ada 10 miligram sama dengan 1 sentigram. Kemudian ada 100 sentigram sama dengan 10 desigram yang sama dengan 1 gram. Kemudian ada 10 gram sama dengan 1 dekagram. Kemudian ada 100 dekagram sama dengan 10 hektogram sama dengan 1 kilogram. Macam-macam alat ukur alat ukur yang digunakan untuk mengukur berat. Pertama, ada timbangan dua lengan atau neraca. Kedua, ada timbangan duduk. Ketiga, ada timbangan digital. Kemudian ada timbangan badan, timbangan gantung, dan terakhir timbangan kodok atau bebek. Demikianlah hasil analisis saya tentang materi yang ada pada buku Pendidikan Matematika kelas lanjut. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.